Baik, terima kasih Santolin. Tapi sebelumnya, apakah selesai kedengaran? Baik, Ya kak. baik, terima kasih Santolin. Shalom Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan, berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema yang telah dipilihkan oleh pengurus chapel online, yaitu tentang peran gereja dalam kehidupan orang percaya masa kini. Untuk tema ini, saya mengajak kita untuk membaca nats Alkitab yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari pembacaan di atas, kita mendapati dua hal penting yang disampaikan Yesus, yaitu hal menjadi garam dunia dan hal menjadi terang dunia. Tetapi dalam melaksanakan peran ini, siapakah yang dimaksud dengan gereja? Baik, sebelum saya menyampaikan tentang doktrin peran gereja dalam kehidupan orang percaya masa kini, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan gereja. Kata gereja, bila ditinjau secara etimologi, yaitu berasal dari bahasa Portugis disebut igreja, yang disebut menjadi kata gereja dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris disebut church. Kata gereja dalam bahasa Latin disebut ecclesia dan lazim digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang dipanggil berhimpun untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, tinjauan etimologi berdasarkan bahasa Ibrani, gereja disebut kahal, sedangkan dalam bahasa Yunani, gereja disebut ecclesia, di mana pengucapan sama dengan bahasa Latin, tetapi beda dalam penulisan, yang secara rafiah berarti yang dipanggil keluar atau yang dipanggil maju ke depan. Frasa yang dipanggil keluar mengingatkan kita pada peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang terjadi sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Seperti kita ketahui bahwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian berlangsung selama 40 tahun lamanya. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir atas panggilan atau perintah Tuhan kita kenal dengan sebutan Exodus. Exodus bangsa Israel dimulai ketika Allah memanggil Musa dan mengutusnya seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 6 ayat 1-7. Saya bacakan pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, takutlah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir,
Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, selanjutnya, gereja berarti milik Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut kuriakon. Dan ini menunjuk pada dua hal, yaitu pertama, menunjuk kepada orang percaya secara pribadi. Jadi dalam hal ini, gereja berarti pribadi lepas pribadi, yang artinya gereja adalah kita, yaitu kita semua yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 1 ayat 6, kami juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dan Rasul Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Korintus dalam Korintus pasal 19 ayat 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kedua, gereja menunjuk kepada tempat yang dikhususkan untuk beribadatan atau gedung gereja tempat kita beribadah. Inilah pemahaman tentang pengertian apa itu gereja. Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, peran gereja berarti peran orang-orang percaya yang diutus oleh Tuhan. Peran yang dilakukan sejak Tuhan Yesus menyampaikan pesan amanat agung kepada murid-muridnya pada saat sebelum dia terangkat ke sorga. Pesan mengenai peran ini bahkan sudah jauh sebelumnya disampaikan kepada bangsa Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membebaskan dan menebus mereka dari perbudakan. Peran gereja ini terus harus kita lakukan hingga pada masa kini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Seperti pada nats yang sudah kita baca di atas, Yesus mengajarkan bahwa peran orang-orang percaya di dalam dunia adalah menjadi garam dunia. Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kata garam dalam bahasa Yunani disebut halas. Dalam nats ini, Tuhan Yesus menggunakan garam sebagai perumpamaan bagi orang-orang percaya yang diutus Tuhan ke dalam dunia. Saya mencari tahu manfaat garam yang sesungguhnya, dan saya menemukan ada dua manfaat, yaitu yang pertama, untuk mengawetkan dan mencegah pembusukan. Yang kedua, untuk memberi rasa enak pada makanan. Seperti kita ketahui, bahwa pada zaman sebelum ada kulkas atau freezer, garam sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi para pemburu, nelayan, dan ibu rumah tangga, karena garam bisa mencegah pembusukan. Jadi, peran menjadi garam dunia adalah peran bagi orang-orang percaya untuk mencegah terjadinya pembusukan rohani di sekitarnya. Tugas menjadi garam dan mencegah terjadinya pembusukan rohani dapat kita lakukan dengan memberitakan Injil disertai dan kesaksian hidup kita dan doa. Tujuannya adalah untuk membawa orang kepada Kristus, karena Kristus adalah satu-satunya jalan ke sorga, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian juga yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Kalau kita memberitakan Injil dan orang yang kita injili mau datang kepada Kristus, maka kita telah mencegah orang itu dari pembusukan. Fungsi lainnya dari garam adalah memberi rasa enak pada makanan. Masakan yang sederhana apapun atau masakan semewah apapun, kalau tidak dibubuhi garam, maka rasanya akan hambar. Kita adalah garam dunia, artinya harus memberi rasa enak atau memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka merasa senang dan merasa manfaat dengan kehadiran kita.
Hal ini dapat kita lakukan dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita, menghormati, dan memberi penghiburan bagi yang kesusahan. Beberapa hari yang lalu, Sekolah Tinggi Teologi Global Grow Indonesia melalui kegiatan Senat melakukan baksos prapaskah ke panti. Ini adalah salah satu manifestasi peran kita menjadi garam bagi dunia. Kita memberi manfaat sesuai kemampuan yang bisa kita lakukan. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi garam dunia berarti menjadi berkat melalui kehadiran kita, baik dalam ucapan, baik dalam sikap dan tindakan. Ini adalah perumpamaan tentang kehidupan orang-orang percaya sebagai gereja yang selalu siap memberikan dampak, bahkan disertai dengan pengorbanan. Pengorbanan ini bisa bentuk dalam materi, berkorban waktu, bahkan berkorban perasaan, karena kita tetap dituntut untuk bersikap sabar. Ketika garam memberikan rasa pada makanan, maka garam rela kehilangan bentuk. Demikian juga dengan kita. Dalam segala pelayanan yang kita lakukan, maka yang utama adalah nama Tuhan dimuliakan. Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, selain menjadi garam dunia, orang-orang percaya yang diutus Tuhan juga harus menjadi terang bagi dunia. Pada nats di atas, kita telah membaca Matius pasal 5 ayat 14-16 yang berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Menjadi terang berarti menghalau kegelapan. Tidak ada kegelapan yang bertahan ketika terang hadir. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari mengenai terang, yaitu yang pertama, terang sangat berbeda dengan gelap, yang artinya bahwa kehidupan orang-orang percaya sebagai anak-anak terang berada dengan dunia. Kita lihat dalam hal kejujuran, ketaatan atau disiplin, masuk kuliah tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen tepat waktu. Bahkan ketika kita dimusuhi, kita juga harus mampu mengasihi dan mengampuni. Yang kedua, terang tidak bisa disembunyikan. Artinya bahwa terang kita harus disaksikan oleh semua orang. Kita jangan membatasi pergaulan kita dan kegiatan kita hanya di gereja, tetapi kita harus bergaul dan berbuat untuk dunia untuk menerangi mereka. Saya teringat dengan program Kamu Hebat dari GB Glow Fellowship Center yang berbagai kasih untuk menjangkau semua orang dan bukan hanya orang Kristen saja. Yang kedua, terang memberi petunjuk. Orang-orang akan cenderung mencari terang sebagai petunjuk lain jalan ketika tersesat dalam kegelapan. Ini bisa kita lakukan dengan memberitakan Injil, memberi nasihat dan teguran, dan juga bisa mengajak bersama-sama beribadah ke gereja. Yang keempat, terang makin dibutuhkan di tempat gelap. Hal ini bisa kita katakan bahwa semakin banyak dosa, maka berita keselamatan melalui Injil semakin diperlukan. Penjelasan mengenai menjadi terang dunia dapat kita simpulkan bahwa di setiap kehadiran orang-orang percaya, kita harus selalu memancarkan sinar yang terang dari Tuhan yang bisa dilihat oleh dunia atau orang-orang masa kini pada sikap dan kepribadian kita. Menjadi terang harus membawa sukacita, tidak mudah mengeluh dalam penderitaan, selalu menumbuh iman dan pengharapan. Anak-anak terang hidup dalam ketulusan, kejujuran, taat pada setiap aturan, rajin dalam melakukan tugas-tugasnya, dan menjauhi dosa, karena upah dosa adalah maut. Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, dalam menjalankan peran kita sebagai gereja atau orang-orang percaya untuk menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita harus menjadi satu. Alkitab berkata, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Bisa kita baca di Yohanes 17 ayat 22. Ini adalah suatu otoritas yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, berupa kemuliaan untuk menjadi satu. Dalam dunia masa kini, menjadi satu tidaklah mudah, karena kita akan berhadapan dengan roh-roh pemecah, roh-roh adu domba, roh persaingan, dan roh kebencian.
Tetapi gereja Tuhan harus bersatu untuk menjadi saksi Tuhan dengan menjadi pembawa damai dan berita keselamatan. Baru-baru ini di Indonesia terjadi penolakan tim U20 dari Israel yang ikut dalam pertandingan FIFA di mana tuan rumahnya adalah Indonesia. Terjadi banyak beda pendapat, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, yaitu anak-anak terang, tidak harus melibatkan diri dengan konflik beda pendapat. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan agar Indonesia tetap satu dan tidak terjadi perpecahan. Yang kedua, kita harus mengerjakan tugas amanat agung. Alkitab berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bisa kita baca di Matius pasal 28 ayat 19-20. Tugas ini harus kita lakukan dan pemberitaan firman Tuhan kemanapun kita berada. Kita harus mengabarkan Injil dan kasih dan kesabaran dengan hikmat dan kreativitas, dengan urapan dan wibawa surgawi, dengan kesaksian dan keteladanan dalam hidup, dan jangan sekali-kali mengandalkan logika, karena tugas pemberitaan firman Tuhan harus dengan hati yang tulus yang disertai urapan dari Roh Kudus. Yang ketiga, kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bisa kita baca di Matius pasal 26 ayat 41. Berdoa adalah nafas bagi orang-orang percaya, karena melalui doa, hubungan kita dengan Tuhan selalu terjaga. Doa memberi kita kekuatan, peneguhan, dan bahkan penghiburan. Dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jaga-jaga? Di sini dimaksudkan bahwa kita harus selalu menjaga iman kita kepada Tuhan. Kita harus mempertahankan iman kita di mana saja kita berada. Mungkin dalam pergaulan sehari-hari, kita mempunyai teman-teman yang beda keyakinan. Kita jangan malu untuk memperlihatkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tetapi sebaliknya, kita juga harus menghargai keyakinan mereka yang berbeda. Kita juga harus menjaga hati kita, karena dari hati terpancar kehidupan. Urusan hati memanglah tidak mudah, karena yang mengetahui hati kita hanya kita sendiri dan Tuhan. Tetapi hati adalah hal yang sangat penting. Ketika kita melakukan pelayanan atau melakukan kebaikan kepada orang lain, maka kita harus pastikan bahwa kita melakukan dengan hati yang tulus dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga harus menjaga pikiran dan tindakan kita agar selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Dikatakan bahwa jangan katakan semua yang kau pikirkan, tetapi pikirkan semua yang kau katakan. Kita menjaga agar setiap perkataan kita dikendalikan oleh Roh Kudus dan bukan dikendalikan oleh pikiran kita. Yang keempat, kita harus hidup dalam kasih dan menjadi berkat. Alkitab berkata, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat." Bisa kita baca di Matius pasal 6 ayat 35. Pesan kepada kita untuk hidup dalam kasih dengan standar ilahi, yaitu kasihilah musuhmu. Sebagai orang percaya, kita telah diberikan otoritas untuk mengasihi tanpa syarat atau kasih agape. Makna mengasihi tanpa syarat dan bahkan mengasihi musuh hanya dapat kita pahami dalam iman ketika kita sudah mengalami hak lahir baru dalam Kristus. Alkitab berkata, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bisa kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 3. Dilahirkan kembali artinya seseorang dilahirkan dari air dan roh. Bisa kita baca di ayat 5. Seseorang yang telah mengalami baptisan pertobatan dan sungguh-sungguh menerima Kristus. Sedangkan peran menjadi berkat bagi orang-orang percaya adalah dengan menjadi berkat dalam berbagai hal. Bisa menjadi berkat dalam hal dukungan materi bagi sama, bisa menjadi berkat melalui pikiran positif dengan memberikan semangat, menjadi berkat melalui pengetahuan dan berbagi kebaikan. Kita harus mengingat bahwa melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan balasan,
tetapi melakukan kebaikan, karena kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, kita harus memikul salib dan hidup dalam roh. Saat ini kita berada dalam masa prapaskah, dan Alkitab berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bisa kita baca di Lukas pasal 14 ayat 27. Selanjutnya dikatakan dalam Galatia pasal 15 ayat 16, maksudku, hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Memikul salib dan hidup dalam roh bukanlah hal yang mudah. Kita mungkin sering kali berkomitmen untuk melakukannya, tetapi sering juga kita gagal untuk mewujudkannya. Karena memikul salib berarti kita harus siap untuk, yang pertama, menyangkal diri, yang artinya menolak untuk melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walau secara sepintas, hal-hal tersebut menyenangkan dan seperti yang membawa berkat. Yang kedua, memikul salib, mengikuti jalan Kristus, yaitu Via Dolorosa, yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Salib adalah lambang dari penderitaan, penghukuman, dan segala hal yang tidak baik, karena kita sudah melakukan hal yang benar. Yesus Kristus melakukan kebenaran, tetapi dia dihukum dan disalibkan. Yang ketiga, rela kehilangan segala sesuatu. Mengikuti Yesus bisa membuat kita kehilangan segala sesuatu yang disediakan oleh dunia, seperti yang dialami oleh Ayub yang kehilangan seluruh apa yang dimilikinya, baik dari keluarga dan harta benda. Tetapi karena Ayub setia, pada akhirnya dia tetap menerima berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan. Orang-orang percaya dalam memikul salib harus selalu menjaga sukacita, pengharapan, setia, dan taat. Kita bisa lihat kehidupan Rasul Paulus ketika berada di dalam penjara. Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kita bisa bayangkan kehidupan dalam penjara bukanlah hal yang menyenangkan. Tentu hidup dalam penjara bukan impian dari Rasul Paulus. Tetapi kita di sini, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan memberi pesan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dan Rasul Paulus juga mengirimkan pesan kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selanjutnya, untuk hidup dalam roh, yaitu dengan mematikan perbuatan-perbuatan daging, contoh, iri hati, dengki, kemalasan, dan perbuatan daging lainnya. Tetapi sebaliknya, kita harus termotivasi untuk mengeluarkan buah-buah roh dalam keseharian kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak dosen, kakak-kakak senior, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai doktrin peran gereja dalam kehidupan orang percaya masa kini. Semoga di masa prapaskah ini dan masa yang akan datang, kita tetap menjadi garam dan terang bagi dunia yang saat ini sedang menghadapi berbagai goncangan, baik dalam hal ekonomi maupun dalam menghadapi cuaca yang ekstrim, di mana kita sering mendengar terjadinya bencana alam dan hal-hal lainnya. Mari kita tetap beriman kepada Tuhan dengan setia berdoa, bergaul dengan firman-Nya, untuk memahami kehendak Tuhan dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu kepada kami. Kami telah mendengarkan kebenaran dari firman-Mu mengenai peran gereja dalam kehidupan orang percaya masa kini. Bimbing kami selalu Tuhan, agar kami bisa memahami pesan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin.